calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya dibersamai oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Umi Kartika Sari. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar Bu Umi? Baik, alhamdulillah. Ibu Umi, hari ini saya akan bersama Ibu untuk melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan dilaksanakan supervisi ini Bu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas Ibu. Dan alasan untuk melakukan observasi ini adalah sebagai bentuk kesiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu nanti lebih percaya diri dan lebih siap sehingga mampu memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih terbaik lah untuk murid-murid Ibu. Oke, boleh saya bilang pertanyaan Ibu? Oke, Ibu mengajar di kelas berapa Ibu? Kelas 5. Oke. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Saya kan mengambil mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA sih Ibu. Karena tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan sifat-sifat bunyi dan gaya melalui percobaan sederhana. Ya. Ya, mungkin dengan peralatan yang kita temui ya, juga ketahui juga, dan kemudian mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan pendengaran manusia. Mendemonstrasikan Sistem pendengaran dan pendengaran manusia. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ada dua Bu ya. Yang pertama menjelaskan sifat-sifat bunyi dan mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran pada manusia. Baik, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai gitu, apa saja gitu? Pengembangan yang saya hendak capai kepada pendidikan saya itu ya, pengembangan mental, spiritual anak, emosionalnya, dan keterampilan peserta didik atau siswa yang ada di kelas terutamanya. Kemudian dari segi mentalnya, anak-anak itu lebih bisa ada minat untuk kegiatan membaca buku. Terus kelas itu bisa mudah mendapatkan ilmu itu dari mungkin menonton video yang sederhana, mungkin itu mengasihkan Ya, gitu ya. mancing ya. Nah, dari segi emosionalnya, anak-anak bisa mengetahui sampai di mana mereka bisa harus, bagaimana mereka harus ada batasan, misalkan bagaimana berkata yang sopan kepada teman-teman atau guru gitu. Jadi ada 4 area yang ingin Ibu capai, ada pengembangan Ibu capai. Pertama dari mental anak-anak, yaitu dari spiritual juga, mungkin Bu ya, kemudian operasional juga, dan anak-anak lebih bisa mengontrol emosinya dan keterampilan gitu. Baik Ibu, strategi apa yang telah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti Ibu? Strateginya, saya membuat bagaimana supaya itu menarik perhatian siswa. Itu kan penting sekali kan ya. Terus kemudian menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, saya akan mungkin menggunakan alat-alat yang sederhana, kemudian saya akan tampilkan atau peragakan kepada anak-anak, sehingga anak-anak terpancing atau untuk ada minatnya. Saya juga bisa mencoba ini di rumah. Benda-bendanya pun sudah didapat dan anak-anak, dan saya juga saya penasaran kenapa sih bisa begini gitu. Kemudian saya menerapkan pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran itu membantu dan bekerja sama antara teman satu dengan yang lainnya. Mereka jadi ada rasa sosialnya lebih baik. Kemudian menerapkan humoris dan tidak kaku. Nah, di antara pelajaran kita selipkan bahwasannya seandainya kamu melihat seseorang yang dengan wajah sekian, kalau tidak ada mata, bagaimana kita membedakan perempuan itu atau laki-laki itu cantik atau ganteng gitu. Nah, mungkin anak-anak spontan mungkin ada hal-hal yang lucu atau yang unik, mereka tertawa, tidak kaku. Bosan maksudnya Ibu ya. Baik. Untuk strategi yang Ibu persiapkan ini, pertama Ibu berusaha menarik perhatian murid dengan mempersiapkan bahan pembelajaran, bahan percobaan mungkin Bu ya, kemudian menerapkan pembelajaran cooperative learning dan memasukkan unsur-unsur yang menarik bagi siswa seperti sense of humor gitu ya Bu ya, dan menyenangkan seperti itu ya. Memberikan juga penilaian Pastinya juga penilaian akan disiapkan. Baik Ibu, untuk tadi Ibu sempat menyinggung untuk media pembelajarannya, mungkin apa yang bisa Ibu siapkan? Yang sederhana, menggunakan senter dengan
baik pandang dan tembus pandang. Oke. Dan kertas transparan Bu ya. Sama ini apa? Gelas yang diisi air. Hmm. Coba kita masukkan benda, apakah benda itu bagaimana penampakannya. Bila anak bisa menilai sendiri. Oke, seperti itu. Jadi Ibu, kalau saya boleh tahu nih, media-media ini Ibu siapkan sendiri atau anak-anak yang Ibu minta untuk membawa Ibu? Saya siapkan sendiri. Oh, Ibu siapkan sendiri. Luar biasa. Mungkin Ibu. kalau ada dengan bahan bawa apa alat yang dibawa oleh anak-anak bisa dijadikan contoh. Oh, Misalkan oke. pinjam dulu sendok makannya anak-anak. Mungkin saya baru bisa. Jadi tergantung kondisi ya, apapun bisa dimanfaatkan. Masya Allah, bagus sekali. Sederhana anak-anak juga. Iya. Kapan Ibu akan rencananya melakukan pembelajaran ini Ibu? Di awal pembelajaran Tidak mau untuk pembelajaran yang akan saya supervisi nanti, kira-kira Ibu akan melaksanakan di hari apa Ibu? di Jumat, oke. Ya, Jumat di hari pertama. Oke, Jumat di hari pertama tanggal tanggal 18. Oke. Baik Ibu, kira-kira nih setelah kita berbincang beberapa menit di observasi ini, apa yang bisa Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini Ibu? Alhamdulillah dengan ada ini ya membuat semangat saya untuk percaya diri lebih memperadakan tentang materi saya ini ke anak-anak, apalagi dengan nanti dibimbing oleh calon pembimbing kita yang semangat. Oke, berarti Ibu lebih bersemangat dan Ibu lebih percaya diri akan untuk nanti melakukan pembelajaran di kelas Ibu. Ya baik Ibu, sampai terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu, mohon bantuannya nanti kalau untuk ada materi yang kurang itu tak boleh. Sama-sama Ibu, sampai berjumpa lagi di hari Jumat tanggal 18. Saya akan membersamai Ibu untuk di kelas di jam pertama ya Ibu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu, semoga berhasil dan tetap semangat ya Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita mulai nanti pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita,
doa semua ya. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Sudah tenang ya, siap menghadapi pelajaran ya. Siap. Seperti biasa kita untuk mengenal para pahlawan kita tidak lupa menyanyikan apa nasional ya. Coba kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Silakan. 1, 2, 3. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Nah, sekarang kita bukunya. Tujuan pembelajaran kita hari ini tuh pertama menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana ya. Kemudian mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Kita nonton video dulu ya. Bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik yang akan dibahas adalah topik A, tentang cahaya dan sifatnya. Materi dalam video ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Cahaya bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 300.000 km per jam. Sebagai contoh, cahaya dari matahari membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi yang berjarak sekitar 150 juta kilometer. Sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat sebagai berikut. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya bisa dipantulkan. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. 4. Cahaya bisa dibiaskan. 5. Cahaya bisa diuraikan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas satu persatu dari sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Apabila cahaya mengenai suatu benda gelap, benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, maka cahaya tidak akan dapat melewati benda tersebut. Contoh ya, sebelumnya kita ini alhamdulillah bersyukur kita diberikan anggota tubuh yang paling penting ya. Kasat mata adalah salah satu indera penglihatan yang paling penting buat kita ya. Alhamdulillah kita bersyukur diberi anggota fisik yang normal ya, kita bersyukur. Makanya kita menggunakan apa sebelumnya? Kita menggunakan bagian anggota tubuh kita dengan sebaik mungkin kita jaga ya, kita rawat. Nah sekarang coba ibu tanya, kita bisa melihat cahaya tanpa mata kita tidak? Bisa apa tidak? Karena kita bisa melihat karena kita mempunyai mata. Nah seperti cahaya itu melambat lurus. Misalkan gini, kalau ada cahaya, misalkan masuk ke dalam rumah kita kan tidak ada jendela, semuanya bangunan beton semuanya tidak ada jendela. Apakah cahaya bisa masuk? Tidak. Kalau ada celah sedikit? Bisa. Sekarang kalau misalkan itu cahaya itu dia kalau ada lubang celah, apakah dia akan bengkok pantulannya?
dia akan merambat lurus ya, lurus karena cahaya itu tergantung apa merambat lurus ya. Cahaya merambat atau bergerak lurus apabila cahaya mengenai benda gelap tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya aja proyektor ini, ibu tutup dengan plastik apa yang ini yang tidak tembus pandang atau tidak transparan. Coba dia ada cahaya apa enggak? Tidak ada cahaya ya. Nah, tidak ada cahaya melewati benda ini ya. Coba ibu sekarang pakai benda yang lebih tipis, lebih transparan. Coba ya. Apakah dia tembus? Tembus ya. Apa gambar di sini? Berarti apa cahaya dapat ditembus benda yang transparan yang dapat ditembus oleh cahaya, sedangkan yang tidak tipis itu yang tebal tidak menembus cahaya. Contohnya adalah cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pada dinding, seperti gambar di samping. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Contohnya adalah pada saat kita membaca buku dengan lampu belajar, cahaya dari lampu belajar dipantulkan oleh permukaan buku sehingga bisa diterima oleh mata. Sekarang kalian belajar pada malam hari tanpa ada penerangan, cahaya lampu di dalam ruangan gelap. Apakah kalian masih bisa melihat? Tidak. Bisa melihat. Karena apa? Karena ada cahaya, baru kita bisa melihat benda yang ada di hadapan kita. Pernah merasakan bagaimana rasa suasana main kampung? Apa yang kalian rasakan saat itu? Terus sekarang rasa nggak kayak ketakutan? Tiba-tiba yang tidur, tiba-tiba bangun pas lagi tidur, tiba-tiba bangun lampu bagaimana rasanya? Sikap kalian? Kaget. Terus ada yang teriak pada mama, bapak, ya? Pasti ada yang teriak. Apa mungkin? Kamu pernah membayangkan kalau kamu berada di mana, padahal dia tidak di atas ranjang sendiri, kan akan bayangkan aku ada di mana ya? Ya kan, aku di mana posisinya bermain ini? Pernah kan? Pernah. Karena tidak ada cahaya satupun yang masuk. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Tadi ya, sudah yang benar-benar. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Pada benda buram, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Sedangkan benda gelap adalah benda yang sama sekali tidak bisa ditembus oleh cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Cahaya memiliki kecepatan rambat yang berbeda-beda pada medium yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan cahaya dapat dibiaskan. Contohnya adalah ketika kita melihat sendok yang terbenam di dalam air. Jika dilihat dari atas, sendok terlihat seperti patah. Ini terjadi karena kecepatan rambat cahaya di dalam air lebih lambat dari kecepatan rambat cahaya di udara. Contoh, ini gelas isi air. Kan nggak pakai sendok ya, coba kita pakai pensil ya. Ibu masukkan ke dalam. Coba bagaimana penampakannya? Bengkok, soalnya dia patah ya, padahal dia keluarnya bukan patah. Berarti apa? Karena apa? Kenapa? Karena apa? Kecepatan rambat cahaya di dalam air lebih lambat dari kecepatan rambat cahaya di udara. Nah, dia lambat. Jangan udara itu tidak ada. Yang lurus saja. Satu cahaya yang bisa dibiaskan. Sifat cahaya yang bisa dibiaskan. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Cahaya putih terdiri dari beberapa gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Contohnya adalah apabila cahaya putih dari matahari dilewatkan melalui prisma, maka cahaya tersebut akan diuraikan menjadi beberapa cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda sehingga terlihat menjadi beberapa warna. Contoh lainnya adalah pelangi.
Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Contohnya adalah pada gambar di samping, bola yang terkena sinar matahari akan membentuk bayangan sesuai dengan arah datangnya sinar. Jenis cermin. Ada 3 jenis cermin, yaitu 1. Cermin datar. Jarak bayangan ke cermin datar adalah sama dengan jarak benda ke cermin. Tinggi bayangan pada cermin adalah sama dengan tinggi benda. Contoh, cermin di meja rias. 2. Cermin cembung. Sifat bayangan dari cermin cembung adalah terlihat tegak dan diperkecil. Contoh, kaca spion dan cermin yang dipasang di tikungan jalan. 3. Cermin cekung. Sifat bayangan dari cermin cekung adalah bayangan terlihat terbalik jika benda berada jauh dari cermin. Bayangan terlihat tegak dan diperbesar jika benda berada dekat dari cermin. Coba perhatikan, mungkin kalian sudah pernah mengenal namanya cermin datar kan? Di rumah kalian tuh bahkan ada ya? Cermin datar. Ada ya? Cermin di rumah kalian ada. Nah, coba kalian lihat kalian apakah ingin bayangan ke cermin itu sama atau tidak? Ya, berdiri dengan contoh aja kita kan kalau sepatu ya, kadang kan di toko sepatu itu ada tuh cermin. Kita nyedomin, oh ini pasar sepatu. Nah, ada nggak kita berbeda tinggi kita sama cermin? Kita akan takut kalau kita malah berbeda, ya kan? Coba, kita kecebur, udah lihat kecebur ini? Gimana? Nah, bagaimana cermin cebur? Kita terlihat gimana? Pernah lihat nggak? Kita bagaimana kita semakin tinggi atau semakin kecil? Kita kecil, namanya pas. Karena sifat bayangan itu terlihat tegak dan diperkecil. Cermin cekung, kita bisa baca di mana? Contoh yang sederhana, dengan sendok makan kita sendiri. Sekarang ada yang mau sendok makan? Bersih? Ada yang bawa? Tidak ada ya? Nah, kalian bisa lihat diri kalian di sendok. Balik. Coba lihat, praktekkan di rumah. Bayangan terlihat terbalik jika benda berada jauh dari cermin. Bayangan terlihat tegak dan besar jika benda berada dekat dari cermin. Coba nanti kalian praktekkan di rumah. Lihat pintu sendok di rumah ya. Lihat wajah kalian. Cermin itu ternyata membuat apa? Bayangan kita menjadi terbalik. Coba dibuktikan ya nanti ya. Contoh, reflektor pada lampu kendaraan dan senter, teleskop, alat dokter gigi. Demikianlah materi pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang sudah menyimak materi Nah, ini. kita lihat di Sampai ketemu. sekarang kita belajar sebentar bagian-bagian datar ya. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik yang akan dibahas adalah topik B, yaitu melihat karena cahaya. Materi dalam video ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Mata bisa melihat karena adanya cahaya yang dipantulkan hingga masuk ke mata dan kemudian diproses dan diterjemahkan oleh mata. Bagian-bagian mata ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Apa sajakah bagian-bagian mata tersebut? Bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Apa sajakah bagian-bagian mata yang terlihat? Yang pertama, Ya, coba kita baca sana. Ini apa? Alis. Coba. Alis itu melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Coba kalian pegang alis kalian. Kalian sudah pegang atau tidak? Basah nggak alisnya? Coba yang kalau yang basah. Nah, seandainya itu tidak punya alis, bagaimana kan? Air yang jatuh dari atas kepala kita langsung ke mata. Bagaimana? Kalau tidak ada alis? Bagaimana? Pasti akan langsung jatuh ke mata tanpa dia disaring oleh dulu alis mata. Coba bayangkan ini langsung jatuh ke sini. Kering kan? Tidak ada tidak disaring oleh alis dulu. Coba bulu mata, melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran.
seandainya kita tidak punya bulu mata, kotoran pasti akan langsung mata. Dapat yang mengakibatkan pergi. Bulu mata melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Pupil, mana Pak pupil? Warna apa pupilnya? Pupil bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Sedangkan iris yang ini ya. Iris bagian mata yang berwarna berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Dan ini adalah lipatan mata. Coba beda matanya dari mata. Ada lipatan. Biasanya kalau yang orang Indonesia sih ada ya lipatannya, banyak kan kalau orang China yang matanya sipit jarang ada lipatannya ya, walaupun kecil, banyak ada tapi kecil. Kulit yang melindungi bagian depan bola mata berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Nah ini yang putih ini adalah apa? Sclera atau selaput putih bagian berwarna putih yang keras pada bola mata. Obat-obat yang membuat mata kita bergerak menempel pada sclera. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Dalam alis, melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Bulu mata, melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Pupil, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya untuk membasahi bagian. Pupil kita sensitif terhadap cahaya dan memiliki kemampuan untuk membesar dan mengecil mengikuti intensitas cahaya yang masuk ke mata. Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Pernah lihat mata kucing? Mata kucing kalau di siang hari itu pupilnya apa? Pada siang hari, kecil. Tapi kalau pada malam hari mata kucing besar. Kita bisa membedakannya dalam kehidupan sehari-hari itu ya kita sendiri kita coba lihat. Aku sama di siang hari sama aku pasti kecil kan? Kalau mata kita tidak dapat dengan cahaya yang terlalu terang, pasti kita akan mengecil pupilnya. Sedangkan kalau cahayanya normal pada malam hari apa? Kita menjadi besar. Bagian dalam mata dan fungsinya. Kornea, selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Lensa, berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Otos ciliaris, otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Saraf mata, saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Lensa mata. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis, menyesuaikan dengan jarak benda dengan mata. Saat melihat benda jauh, lensa mata akan menipis. Saat melihat benda dekat, lensa mata akan menebal. Proses melihat. Bagaimana proses melihat terjadi? Coba perhatikan tanda panah pada gambar di samping pada saat penjelasan tahap proses melihat. 1. Benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. 2. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. 3. Lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. 4. Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. 5. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. 6. Bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Gangguan penglihatan pada manusia. Berikut adalah beberapa jenis gangguan penglihatan pada manusia. Ya, coba
belajar jangan langsung aja ya, kalau udah tahu seperti itu jangan lagi pulang seperti itu ya. Kita posisinya itu harus 38, anda pegang mata dengan buku udah kan 30 cm. Rabu jauh atau sambil tiduran. Faktor keturunan. Penderita mata silindris dapat dibantu dengan kacamata silindris. Katarak merupakan gangguan penglihatan karena lensa mata keruh sehingga cahaya yang masuk tidak bisa diterima oleh retina dengan sempurna. Penyebabnya adalah faktor keturunan, paparan sinar terlalu lama, efek penyakit diabetes, faktor usia. Penderita katarak bisa diobati dengan operasi katarak. Buta warna merupakan gangguan pada penglihatan diakibatkan kerusakan bagian dalam retina yang berfungsi untuk menangkap warna. Penyebabnya adalah faktor keturunan, bawaan penyakit lain. Penderita buta warna dapat dibantu dengan kacamata khusus buta warna. Demikianlah dari pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Tentu dengan kacamata khusus buta warna. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik yang akan dibahas adalah topik C, yaitu bunyi dan sifatnya. Materi dalam video ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Benda yang bergetar akan membentuk bunyi. Getaran benda ini kemudian membuat udara di sekelilingnya ikut bergetar. Getaran udara inilah yang merambat sampai ke telinga sehingga kita bisa mendengar bunyi. Sifat-sifat bunyi. Seperti cahaya, bunyi juga memiliki sifat-sifat khusus. Beberapa di antaranya adalah: 1. Bunyi merambat ke segala arah. Berbeda dengan cahaya yang merambat lurus, bunyi merambat ke segala arah. Contoh pada saat botol dipukul dengan keras dan kemudian disentuhkan dengan air, kita akan melihat gelombang air bergerak ke segala arah. Contoh pada saat kita
mendengar bunyi. 2. Bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Berbeda dengan cahaya, suara membutuhkan medium untuk merambat. Semakin padat, berdekatan partikel menyusul pada suatu medium. Coba kalian tempelkan telinga kalian di meja. Kalian tepuk di bawah meja dengan tangan kalian semuanya. Coba. Oke, tempelkan telinga. Nah. Kalian tetap ambil tapi tangan sebelahnya masukkan ke dalam bawah meja. Coba di bawah meja. Bagaimana? Memang ada suatu tanda ini kan merambat ya melalui meja itu. Jadi apa? Ketebalan akan lebih cepat dihasilkan jika dibandingkan suara yang merambat di benda cair atau gas. Karena langsung ya kita padat. Bunyi akan dirambatkan semakin cepat. Contoh suara yang merambat di benda padat akan lebih cepat dihantarkan jika dibandingkan suara yang merambat di benda cair atau gas. 3. Bunyi bisa dipantulkan. Saat menabrak benda yang keras, bunyi akan memantul kembali ke arah sumber suara. Pantulan ini disebut gema atau gaung. Gema dan gaung. Nah, terlihat di ruangan kosong, misalkan dalam ruangan, bagaimana suara kalian? Menggema? Menggema tidak? Misalkan kan kalian baru berada di dalam aula sekolah, misalkan ya, dengan ruangan yang besar dan kosong. Suara kalian akan terdengar bagaimana? Biasa saja atau dari menggema? Karena apa? Kata suara pertama, bunyi akan memantul kembali ke arah sumber suara. Kemudian itu yang dinamakan adalah gema atau gaung. Ya, gema atau gaung. Saat menabrak benda yang keras, bunyi akan memantul kembali ke arah sumber suara yang kemudian dinamakan gema atau gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Coba Sauki, bacanya Sauki apa Sauki? Gema adalah apa? Gema adalah bunyi pantul. Misalkan kamu misalkan stop. Habibi, misalkan apa yang terdengar dari itu ngomong misalkan kan ada di ruangnya. Kalau di ruangnya apa? Sunyi dan luas. Habibi, misalkan itu. Dia bunyi bagaimana? Habibi, Habibi. Ini ada sekolah-olah kan mereka juga udah ngomong itu. Bapak ada suara-suara itu. Iya kan? Suara penyanyi padahal suara kita sendiri ya. Dia udah nama contoh misalkan gila. Akila, misalkan ada satu suara lagi Akila. Itu suara siapa? Hah? Itu suara apa? Suara kita yang memanggil sama Akila. Bukan aku ya, nanti dikira tuh. Kok ada memanggil Akila, kok ada orang yang kita tidak lagi padahal itu suara kita. Ingat, itu adalah bunyi asli gema terjadi pada area luas dan pantulan terjadi jauh dari sumber suara. Jadi kalau misalkan di gunung atau di mana, termodel kita apa? Dia akan menggema. Terjadi pada area yang luas dan pantulan terjadi jauh dari sumber suara. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar saat bunyi asli belum selesai berbunyi. Gaung terjadi karena pantulan terjadi dekat dari sumber suara. Tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda berubah tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Benda yang bergerak sangat cepat akan menghasilkan bunyi tinggi. Contohnya suara peluit dan burung. Bunyi yang bergerak dengan lambat akan menghasilkan bunyi rendah. Contohnya suara burung, anjing, dan detak jantung. Rentang frekuensi suara. Tidak semua suara bisa didengar oleh manusia. Ini karena keterbatasan indera pendengaran manusia yang hanya mampu mendengar suara di range frekuensi tertentu yang dinamakan audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang bisa didengar oleh manusia pada rentang frekuensi 20 sampai 20.000 Hz.
Infrasonik adalah bumi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Contoh hewan yang bisa mendengar suara infrasonik adalah gajah, badak, burung merpati, dan jangkrik. Ultrasonik adalah bumi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Contoh hewan yang bisa mendengar suara ultrasonik adalah anjing, kucing, lumba-lumba, kelelawar, dan katak. Intensitas bumi. Intensitas bumi bergantung pada besarnya gaya yang bekerja pada sumber bumi. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar intensitasnya. Contoh, suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, akan tetapi intensitasnya rendah. Senar gitar paling tebal yang dipetik dengan kuat akan menghasilkan bunyi dengan intensitas yang tinggi. Ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan pada beberapa hewan untuk mengeluarkan bunyi dan menangkap hasil pantulan. Suara pantulan kemudian digunakan untuk mendeteksi musuh dan mangsa, makanan, menentukan arah, serta komunikasi. Contoh hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Penerapan ekolokasi. Manusia tidak memiliki kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran IPAS kelas 5, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik yang akan dibahas adalah topik D, mendengar karena bunyi. Maka, gendang telinga adalah selaput tipis yang bergetar saat ada suara. Getaran inilah yang nanti diproses dan diterjemahkan oleh otak sebagai suara. Bagian-bagian telinga. Apa saja bagian-bagian telinga? Kalau ini sampai terkena benda yang tajam atau tumpul sampai masuk sini, jangan sampai berbahaya ya. Jangan sampai dikena dengan benda-benda tajam atau yang tumpul ya. Jadi kita kalau bisa membersihkan ininya mana? Di bagian mana? Di bagian sininya ya. Pelan-pelan tuh. Jangan sampai ke dalam sini. Coba kalian pernah nggak kalian mengerjakan suara kalian sudah terlihat teman kalian dengan nyaring? Kakak teriak, sudah teriak. Kenapa? Benda-bendanya apa? Mengenai benda-benda. Jadi jangan sampai kalian itu kalau bisa bercandaan, jangan sampai kelewatan batas, ya. Karena ini adalah sensitif bagian telinga ini ya, yang bagian dalam sensitif. Bagian-bagian telinga dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Sekarang kita mulai dari telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara. Setelah itu adalah bagian saluran telinga. Saluran telinga memiliki kelenjar yang memproduksi kotoran telinga untuk menyaring kotoran dan mencegah infeksi. Bagian terakhir adalah gendang telinga. Pada bagian ini, suara yang masuk akan menggetarkan gendang telinga. Kita bisa mendengar karena gendang telinga. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang partil, tulang landasan, dan tulang sambung hati. Ketiga tulang ini bergerak akibat getaran dari gendang telinga. Bagian berikutnya adalah saluran eustachius. Saluran ini menghubungkan telinga dan hidung. Saluran eustachius berfungsi untuk menjaga tekanan udara di dalam telinga tetap seimbang. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari saluran sumiskular. Saluran sumiskular berfungsi menjaga keseimbangan. Pada saluran ini terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Cairan ini akan ikut bergerak saat badan kita melakukan gerakan. Berikutnya adalah rumah siput atau kloaka. Gerakan dari tulang pendengaran membuat cairan dalam kloaka bergerak dan meneruskan sinyal ke saraf pendengaran. Yang terakhir adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran bertugas untuk mengirimkan sinyal ke otak untuk diterjemahkan sebagai bunyi. Lalu, bagaimanakah cara telinga kita bekerja? Cara telinga kita bekerja adalah sebagai berikut. Coba lihat, kan? Halaman 31. Lihat, yang satu itu fungsinya apa? Coba lihat, buku halaman 31. Nomor 1 itu menunjukkan apa? Bunyi meraba. Nomor 2 itu apa? Coba diulangin. Nomor 3
udara. Getaran cairan ini gangguan di bagian ini menghambat suara diteruskan ke telinga dalam. Penderita biasanya kesulitan mendengar suara. Nah, jadi sejauh ini dari video yang telah kita lihat tadi, ada tentang kuping, tentang cahaya, kita pelajari tadi tentang apa saja penyakit-penyakit yang berhubungan dengan mata, dengan telinga, dan pendengaran. Kira-kira kalian sudah bisa memahami materi kali ini? Nanti kita praktekkan, kita coba di rumah juga ya. Belajar seperti dengan benar-benar tentang kalian. Ya, sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu materi hari ini. Kita teman-teman alhamdulillah. Jangan pernah untuk terlalu berlatih. Kalau sudah menyerah jangan pernah ya. Kaji apapun ilmu yang terdapat dari luar ataupun ada di dalam rumah. Ya. Kita semangat belajar. Kita hari ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bumi. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bumi? Alhamdulillah ya, Bumi. Kemarin kita sudah melakukan observasi kelas ya, Bu. Gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin, pelajaran kemarin? Alhamdulillah, awalnya sih ada deg-degan. Alhamdulillah karena mendukung pembelajaran di rumah anak-anak juga, mungkin kita jadi semangat lah ya. Jadi bersyukur ya, Bu ya. Alhamdulillah pembelajaran berlangsung dengan lancar. Gimana menurut Ibu pembelajaran kemarin? Apakah ada perasaan kurang puas atau seperti apa? Mungkin ini aja ya, tanggapan anak-anak terhadap mungkin penjelasan seluruh ya. Mungkin namanya anak-anak ada berbeda ya. Ada yang kadang bisa mudah memahami, ada juga yang tidak mudah memahami. Sehingga itu merupakan catatan buat kita yang guru. Kita harus bisa mengambil bagaimana pelajaran kita yang bagaimana ke setiap masing-masing. Jadi menurut Ibu kemarin pembelajaran kemarin tanggapan anak-anak yang kurang memberikan kurang TikTok gitu ya, Bu ya, kurang kurang memberikan tanggapan yang positif saat pembelajaran seperti itu. Mungkin kalau tanggapan positif mungkin Ada, iya, ya. cuma mungkin ada yang sedikit tidak mungkin belum tidak semuanya yang memahami. Tidak semua. Nah, kita ada perubahan untuk dari materi tersebut. Jadi menurut Ibu harus melakukan perubahan dalam pembelajaran ya, Bu ya.
kira-kira perubahan apa nih yang ingin ibu lakukan? Perubahannya mungkin dari segi pengembangannya, mungkin saya lebih banyak mungkin melakukan tempat-tempat tayangan atau video atau gambar yang lebih mungkin lebih apa ya, Lebih menarik seperti itu ya Bu ya, lebih menarik perhatian siswa, lebih memancing pengetahuan mereka juga seperti itu mungkin Bu ya. dengan video atau sudah buku ya, mungkin dan alat praktek mungkin. Jadi ibu kedepannya ingin menambah nih apa namanya Media media pembelajarannya seperti video, kemudian seperti apa namanya alat-alat prakteknya juga, alat peraganya juga. Menurut ibu apakah ada strategi lain nih yang mungkin bisa ibu terapkan ke depannya gitu selain menambah media, menambah alat peraga untuk memancing apa namanya pengetahuan siswa gitu. Media sudah ya. Ya, sudah. Dan kemudian gini, mungkin di antara anak masing-masing saya mungkin memberikan suatu pertanyaan yang mereka bersaing ya, Dalam bentuk pertanyaan kuis seperti itu Bu ya. mungkin berlomba atau lebih di apa namanya, supaya anak itu lebih tertarik, mungkin saya berikan dia semacam hadiah Oh ya. yang, yang bisa untuk menarik anaknya untuk lebih belajar lebih banyak lagi. Jadi ibu rencananya akan melakukan pemberian hadiah gitu Bu ya untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan biar mereka lebih terangsang untuk belajar Bu ya. Selain itu ada lagi nggak Bu kira-kira Bu? Mungkin apakah ibu ingin melakukan pembelajaran yang dengan cara yang berbeda misalnya agar anak-anak tidak bosan gitu, mungkin ibu ada yang lain gitu Bu, atau mungkin ibu apa namanya memikirkan kan anak-anak ini beragam nih Bu, apakah ada cara gitu buat anak-anak, kan minat anak-anak ini bermacam-macam nih, Saya akan mungkin membuat pengelompokan dalam pembelajaran. melakukan dalam pembelajaran. Ada yang mungkin dia salah satu kelompok ini ada anak yang lebih cenderung lebih menguasai, dan yang lain-lain teman-temannya yang lain yang tidak menguasai mungkin bisa terpengaruh oleh anak yang lebih cenderung. Jadi kedepannya ibu akan mengelompokkan lagi nih Bu, mengelompokkan lagi pembelajaran dengan anak-anak ini digabung gitu ya di Satu kelompok misalnya ada yang satu anak yang lebih menguasai dan yang lainnya mungkin belum. Nah, beberapa kelompok gitu ya, jadi setiap kelompoknya diberikan mungkin lebih kepada tutor teman sebaya gitu ya Bu ya. Ya, jadi biar yang mampu ini, biar yang lebih pintar ini bisa membimbing teman-temannya seperti itu ya Bu ya. ya. Oke, baik Ibu. Dari kita ke rencana tindak lanjut nih Bu, rencana pengembangan diri Ibu. Aktivitas kedepannya nih, aktivitas pengembangan seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Pertama tadi ya menggali dengan membuat video pembelajaran. Membuat video pembelajaran. Nah, kemudian kesannya, kemudian saya akan membuat kelompok belajar lagi, dan kalau bisa untuk perkembangan fasilitas pembelajarannya itu lebih ditingkatkan lagi. Oke. Jadi Ibu akan untuk aktivitas pengembangannya Ibu akan membuat video pembelajaran, melakukan belajar dan meningkatkan pembelajaran murid Bu ya. Untuk membuat video pembelajaran ini bisa video pembelajaran ini Ibu yang buat atau nanti Ibu ambil di YouTube, seperti apa Bu kira-kira depannya? Kedepannya saya ini sebenarnya saya pertama kali ya awalnya mungkin lihat di YouTube, nanti kemudian kalau bisa kita langsung mempraktekkan langsung di kelas alangkah lebih baik. Jadi kedepannya Ibu akan selain lihat di YouTube, mungkin Ibu akan mencoba membuat video pembelajaran sendiri seperti itu Bu ya. Bagus sekali Bu. Oke, apa nih tujuan yang akan Ibu capai ke depannya? Saya berharap anak-anak bukan hanya mengerti dengan pembelajaran yang didapat, tapi mereka juga menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang didapatnya itu bukan sia-sia, jadi bisa bertujuan untuk kemampuan dia sendiri, mengasah kemampuan dia sendiri, sehingga dia bisa bersosialisasi lebih mudah dengan teman-temannya. Seperti itu ya. Jadi Ibu, tujuan Ibu ke depannya Ibu mau anak-anak Ibu tuh lebih paham tentang pembelajaran dan mungkin bisa
kehidupan mereka Bu ya. Oke, ini berarti ini berlaku di semua mata pelajaran Bu ya. Kemarin kan kita IPAS ya. Oke, bagaimana nih Bu cara Ibu mengukur keberhasilannya Ibu? Misalnya Ibu sudah merancang nih video pembelajaran, rancang pembelajaran yang lebih baik menurut Ibu, membuat media-media yang baik, juga sudah mengelompokkan murid berdasarkan kemampuannya. Kemudian Ibu juga sudah menentukan tujuan bahwa Ibu ingin bahwa murid-murid Ibu itu bisa lebih memahami pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Bagaimana kira-kira nih menurut Ibu ukuran keberhasilan yang akan Ibu lihat nanti? Apa nih kira-kira murid Ibu sudah bisa dikatakan berhasil kalau sudah apa? Kemungkinan menurut saya ya, ukuran keberhasilan tidak mungkin dia tidak hanya mendapat seperti alat peraga yang seperti saya terapkan ke kelas, mungkin tidak seperti itu. Mungkin alat yang lebih sederhana dia dapatkan dari kehidupannya sehari-hari ya Bu ya, misalkan tadi di rumah atau di sekolah ada misalkan dia punya kaca pembesar misalnya dipraktekkan sendiri. Bagi saya Bu, saya udah bikin praktekan begini Bu, tapi saya udah mengetahui bahwa hasil yang saya pelajari seperti ini. Alhamdulillah, ternyata bukan hanya dari bukan mentah-mentah dari yang pembelajaran yang ada di sekolah, tapi mereka mengaplikasikannya dengan alat mereka sendiri di rumah. Jadi itu cukup bagi saya sudah berhasil. Kenapa? Karena dia sudah mengambil sebagian, sudah menyerap ilmu yang ada pernah dipelajari di sekolah. Kira-kira adakah lagi ukuran keberhasilan saya itu Bu? Menurut Ibu? Mungkin dia berhasil untuk mengisi tes-tes yang pernah saya berikan Ya. Dia menguasai dengan bahasanya sendiri. Bagi saya itu sudah Ya. Oke. Jadi menurut Ibu selain ukuran keberhasilan itu diantaranya adalah anak-anak bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatnya Bu ya. Menurut Ibu mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia juga bisa menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Ibu menganggap ini adalah ukuran keberhasilan dari rencana itu. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira dari skala 10 sampai 100 ukuran keberhasilan anak-anak menjawab soal ini, kira-kira nilai mereka yang mereka dapat itu seperti ini. 80 ya, 80 udah Ibu, 80% dari anak-anak dapat nilai berapa nih Bu kira-kira? ada 80 gitu. 80. Secara holistik, secara rata-rata kira-kira anak-anak Ibu ini sebelumnya dapat nilai berapa nih dari angka 10 sampai 100 Sebelumnya mungkin di bawah sekitar 60. Oke, setelah melakukan ini kira-kira Ibu berharapnya anak-anak Ibu dapat 80 ya. Boleh berharap lebih, tapi alhamdulillah kalau memang pencapaian tidak seperti itu ya alhamdulillah. 80% ini adalah target Ibu untuk mengukur keberhasilan pembelajaran Ibu. Oke, kira-kira nih untuk mengukur keberhasilan Ibu kan tadi Ibu berkata akan membuat soal-soal. Kira-kira soal-soal seperti apa nih yang rencananya akan Ibu buat gitu? Karena IPAS ya. mungkin saya akan mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan IPAS, yang melakukan pelajaran melihat karena cahaya, Iya. mendengar karena bunyi. Nah itu mungkin lebih ditekankan seperti itu Pak. Dalam bentuk apa Bu? Tulisan Ya. dan juga ini praktek lembar soal yang membuktikan praktek dan membuktikan dengan ini. Berarti lembar kegiatan gitu Bu ya, lembar pengamatan gitu. Apakah ada tugas lain buat anak-anak itu untuk mengukur keberhasilan mereka gitu Bu? Tugas lain misalnya proyek atau apa gitu? Ya kadang saya juga sering membawa ini proyek peralatan yang mendukung dengan materi itu, dia bisa dibawa ke sekolah untuk mereka pelajari. Oke, jadi kedepannya Ibu akan membuat soal-soal untuk mengukur kemampuan murid Ibu sejauh mana menyerap pembelajaran yang sudah Ibu berikan, diantaranya mungkin menjawab soal-soal, kemudian kuis-kuis seperti itu Bu ya, juga membuatkan mereka latihan pengamatan, lebar observasi, dan juga mungkin proyek gitu Bu ya. Oke, kira-kira nih Bu, untuk mendukung rencana Ibu, apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana Ibu ke depannya ini? Untuk mendukung ini ya, Iya, pembelajaran rencana Ibu ke depannya untuk istilahnya meningkatkan pembelajaran Ibu tadi kan Ibu pasti butuhkan dukungan nih, baik itu kira-kira mungkin apa saya ya? perlu membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat juga Ya. ya, dari guru-guru
karena mungkin di kelas itu mungkin tidak hanya saya yang berada di dalam kelas ya, mungkin ada guru yang lain, apabila ada mungkin kekurangan atau gimana bisa disampaikan, saling Berkolaborasi. Ada lagi Bu dukungan yang dibutuhkan? dukungan dari mungkin ya dari kepala sekolah, Dari dari kepala guru-guru, sekolah, ya. dari kepala sekolah. Mungkin bisa mendengarkan apa ya, kalau memang ada media yang pelajaran belum kurang, mungkin kalau memang ada ini bisa kita penuhi untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. Jadi Ibu membutuhkan rekan-rekan sejawat, juga kepala sekolah tentunya untuk mendukung rencana Ibu tindak lanjutnya Bu ya. Mendukung sekolah ini sangat berperan. Dan teman-teman sejawat juga sangat berperan karena kita harus saling Ya, berkolaborasi. karena tidak mungkin kalau kita sendiri saja ya. Betul sekali. Baik. Kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu akan melakukan rencana tindak lanjut ini? Kira-kira mulai kapan bisa Ibu terapkan? Ibu ingin anak-anak lebih memahami pembelajaran, Ibu ingin meningkatkan Ibu ingin mencapai tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Ibu melaksanakan rencana ini? Dalam waktu dekat ini kah? Atau Dalam waktu dekat sebelum pembelajaran ini, setelah adanya observasi ini, insya Allah akan melakukan pengembangan dan dalam pembelajaran. seminggu ini atau Dalam minggu-minggu ini, dalam minggu ini? Dalam minggu ini Bu akan berusaha untuk akan melaksanakan rencana tindak lanjut Ibu ini Bu ya, dalam minggu ini. Oke. Baik Ibu, gimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol? mungkin agak sedikit ya keluar unek-unek Iya. saya. Agak sedikit lega. Sebelumnya. Heeh. Alhamdulillah dengan adanya observasi mungkin kita saling berbagi ya Bu ya, bukan Iya. tidak menutup, bukannya kita harus menguatkan kekurangan kita, Iya. kita menjaga sama-sama kekurangan itu menjadi kelebihan. Iya, mungkin karena kita dari ngobrol ini, Ibu jadi menyadari, maksudnya Ibu loh punya potensi. Sebenarnya Ibu punya masalah, tapi sebenarnya Ibu juga punya cara yang tidak Ibu sadari, yang Ibu keluarkan gitu. Sebenarnya Ibu punya cara sendiri untuk memperbaiki pembelajaran Ibu. Jadi Ibu merasa senang, lega, gitu. Alhamdulillah, lega sekali. Alhamdulillah. Oke Ibu, mungkin kira-kira nih setelah Ibu melaksanakan, Ibu tadi jangka waktunya adalah Ibu mengatakan dalam 1 minggu ini Ibu akan sudah mulai melaksanakan rencana tindak lanjut dari perbaikan ini. Kira-kira nih kapan nih kita bisa ngobrol lagi tentang hasil dari rencana pembelajaran Ibu ini, hasilnya? Mungkin Kira-kira bisa dilihat kapan? minggu-minggu terakhir. Ya, kira-kira bisa kapan lagi kita ngobrol? Ibu saya sudah berhasil atau gimana gitu, kapan kita mau ngobrol lagi? Mungkin diberi waktu sekitar 1 minggu. Seminggu 2 minggu mungkin Bu ya, setelah beberapa kali mungkin Ibu melaksanakan pembelajaran, mungkin sudah ada hasilnya, baru kita bisa ngobrol lagi. Oke. Tadi seminggu 2 minggu lagi kita akan ngobrol lagi ya Bu Oh, ya. ya. Mudah-mudahan Ibu Umi lebih semangat juga, lebih bisa, maksudnya kita sama-sama lah Bu bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing untuk mengembangkan pembelajaran kita yang berimbas kepada murid-murid kita. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu, semoga berhasil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.